dengar semangat dari Aceh, semangat dari Surabaya, dari Jawa, dari Sumatera, dan juga dari ujung Indonesia, yaitu Indonesia Timur. Saya pengen dengar suaranya teman-teman semangatnya dari Papua. Setuju ya? Pak Raymond mungkin bisa dibuka dulu. Saya pengen dengar suara yang sangat luar biasa, semangat yang sangat luar biasa dari Unihel Family. Saya tahu ini adalah jam nanggung katanya gitu ya, tapi saya juga tahu Unihel Family itu selalu semangat. Mau jam berapa saja selalu semangat. Sudah siap? Pak Raymond sudah bisa dibuka, Pak Raymond? Oke. Silakan Pak Riki. Bapak Ibu semua, seperti biasa, yel-yelnya Unihel Family, semangat, sehat, yes, race to the star. Gitu ya? Oke? Bisa kita mulai? Kalau bisa kita mulai, Bapak Ibu semua, saya pengen lihat dong, paling enggak kasih jempol kayak gitu ya, kasih cap kayak gitu ya. Boleh. Tidak ada yang kasih cap, Pak Raymond? Oke. Yes. Oke, sama-sama saya pengen dengar semangatnya Unihel Family, saya lihat baru join Karmet nih dari Medan ya. Oke, Bapak Ibu semua, Unihel Family. Semangat. Unihel Family. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu semua. Untuk itu saya panggil suaraku. Saya minta untuk itu kita berikan plus dong untuk Pak Risi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan banyak hal hari ini kepada kita semua mengenai produk ini. Tepuk tangan dong untuk Pak Risi Saheda. Maaf, kamu di mute Pak Risi, masih di mute. Ya, sambil menunggu Pak Risi, sepertinya masih di mute. Di mute Pak. Sudah? Oke. Sudah. Selamat siang Pak Risi, selamat siang Pak. Siang. Selamat datang semuanya, selamat pagi Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Semoga hari ini mudah-mudahan Tuhan izinkan insya Allah bermanfaat. Senang banget kita ketemu lagi. Hari ini saya akan share lagi mengenai part ketiga dari katalog Unihealth. Hal yang paling ajaib dari Unihealth itu adalah katalognya. Kenapa saya bilang ajaib? Karena kalau Anda tahu dan kuasai, maka pasti akan mudah untuk menjelaskan kepada orang lain. Dan orang pun belinya itu memang dia membeli manfaat, dia bukan membeli produk. Produk itu hanyalah media saja, tetapi yang paling utama dia membeli manfaat. Orang tukar uang dapat produk, produk itu harus punya manfaat. Di dunia ini banyak produk ya, orang kenapa cari uang karena dia untuk membeli produk. Produk apa saja gitu. Ada produk yang dia inginkan, ada produk yang dia butuhkan. Jadi ada dua produk itu, diinginkan dan atau dibutuhkan. Kalau kamu tidak tahu cara mengeluarkan uang, cara mengelola uang, kebanyakan orang itu membeli sesuatu hal yang dia inginkan, walaupun belum tentu dia butuhkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana produk itu kan di dunia ini orang kerja. Kenapa sih orang kerja? Orang kerja itu untuk menghasilkan produktivitas. Produktivitas itu berasal dari kata produk. Artinya di dunia ini itu adalah dunia dagang, artinya orang harus punya produk, harus jualan produk, entah itu produk bentuknya fisik atau dalam bentuk jasa. Dari situlah orang mendapatkan uang, dari situlah Anda mendapatkan uang. Tetapi untuk menjual produk, baik itu produk fisik atau jasa, yang membuat sebuah perusahaan itu bisa bertahan lama atau jangka pendek, itu ditentukan seberapa bermanfaat produk itu nilainya dibandingkan dengan uang yang dia keluarkan. Kalau uang yang dia keluarkan 10, kemudian manfaatnya 100, maka produk itu memiliki manfaat lebih besar dibandingkan uang yang dia bayarkan. Maka orang akan beli terus. Tapi sebaliknya juga, vice versa atau sebaliknya. Kalau produk itu harganya 10, tapi manfaatnya 1, maka orang membayar lebih mahal dibandingkan manfaat yang dia dapat. Maka dalam jangka panjang produk itu nggak akan laku. Nah, Unihealth
melalui induk perusahaannya Soho Industri Farmasi itu sudah sejak tahun 1949 menciptakan produk-produk yang bukan jadi keinginan. Ingat ya, produk itu ada yang produk keinginan, ada produk kebutuhan. Contoh misalnya saya beli mobil. Kalau saya sudah punya mobil, kemudian saya beli mobil kedua, menurut Bapak Ibu itu saya beli mobil yang kedua itu kebutuhan atau keinginan? Jawabannya pasti karena keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk tampil keren, keinginan untuk dipuji orang, keinginan untuk menyesuaikan antara mobil dan jabatan saya. Tetapi itu bukan kebutuhan, karena sebenarnya yang saya butuhkan itu hanya satu mobil. Kalau saya masuk ke mobil kedua, maka mobil kedua itu adalah keinginan. Banyak orang terjebak dalam hal yang seperti ini. Ketika dia membelanjakan uangnya untuk membeli keinginan, bukan untuk membeli kebutuhan. Hal yang paling utama sebelum kita membeli sesuatu, kita harus kasih tahu kepada diri kita dan juga kepada orang lain bahwa ini bukan keinginan, tetapi haruslah membeli sesuatu hal yang dibutuhkan. UniHealth menjual produk itu adalah produk kesehatan. Kesehatan itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Gitu ya. Tapi kalau saya beli handphone ini kalau handphone harga 25 juta Samsung ini jelas bukan kebutuhan. Ini keinginan biar tampilnya keren. Karena sebenarnya ada handphone yang harga 3 juta, saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Itu misal. Apalagi kalau saya pakai 2 handphone, itu contohnya. Tapi kalau kesehatan itu pasti kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan agar supaya kita bisa hidup dalam keadaan baik-baik saja. Karena kesehatan itu, makanya ada pepatah mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Jadi pertanyaan utama, jiwanya dulu disehatkan atau tubuhnya dulu yang disehatkan? Sudah jelas, pasti tubuhnya dulu. Nggak mungkin orang bilang itu karena capek saja kamu sehingga, atau karena lagi nggak mood sehingga kamu stres sehingga kamu sakit. Enggak. Kalau kamu stres itu kan mental, terus kamu jadi sakit. Salah. Karena fisikmu lemah, sehingga pada saat kamu mendapatkan stres itu berasal dari bahasa Inggris, artinya tekanan. Jadi supaya Anda tahu, kan sering orang bilang stres. Stres itu apa? Stres itu tekanan. Itu bahasa Inggris. Stres, tekanan. Ya. Kalau fisikmu kuat, maka kamu ditekan seberapapun tidak akan sakit. Tapi kalau fisikmu lemah, ya pasti kamu akan gampang sakit karena stres. Jadi kalau ada orang stres kemudian dia sakit, bukan karena stres menyebabkan dia sakit, tapi karena memang dia sudah punya penyakit sehingga mudah untuk jadi stres. Makanya orang yang sehat itu biasanya senang. Kenapa dia bisa senang? Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi langkah utama itu adalah tubuh dulu. Jadi jangan dibolak-balik ya. Itu penyebab sakitnya karena stres. Salah. Karena kamu tubuhnya lemah sehingga kamu stres. Terus kenapa orang bisa tubuhnya lemah? Karena asupan yang masuk di dalam tubuhnya itu salah. Apa yang masuk ke dalam badannya itu salah total. Atau dia tidak tahu. Kita masih ingat dulu ya, ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Di luar negeri, di negara-negara maju, saya patokannya adalah negara maju, seperti di Eropa Barat utama sekali. Nggak ada itu istilah 4 sehat 5 sempurna. Yang ada adalah gizi seimbang. Imbang gizimu antara kalori, mineral, protein, itu dia harus seimbang. Karena apa yang masuk di dalam tubuh itu akan mempengaruhi fisik seseorang. Jadi orang bilang, kalau mau tahu dia nanti sakitnya apa, lihat saja dari apa yang dia makan setiap hari. Kita langsung tahu dia nanti pasti sakit ini. Pasti nggak? Pasti. Karena penyakit itu sains, ya, ilmu pengetahuan, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu mengenai kepercayaan, tapi ini sains, ilmu pengetahuan. Jadi your food is your life. Makananmu itu hidupmu. Apa yang masuk ke dalam mulutmu, mulut kita secara fisik, itulah yang akan menjadi nasib kesehatan dia. Gitu ya. Kalau dia banyak masuk lemak, ya udah pastilah, nggak usah dibilang nanti dia endingnya seperti apa gitu. Kalau dia banyak masuk garam, kurang garam, tambahin garam, udah tahu endingnya pasti kemana. Kalau dia kebanyakan, kata kuncinya itu adalah kebanyakan. Bukan tidak boleh, bukan lemak tidak boleh, tapi kebanyakan. Garam bukan tidak boleh, tapi kebanyakan. Protein bukan tidak boleh, tapi kebanyakan. Ya. Kata kuncinya itu di kebanyakan. Gitu.
Untuk mengukur kebanyakan dan seimbang itu, kita bukan ahli gizi. Tidak semua orang itu tahu bisa menakar. Tetapi secara gut feeling kita bisa tahu kok. Ini sudah too much atau tidak. Ya. Tapi whatever apapun itu, maka penting untuk kita tahu produk-produk yang ada di Uni Health. Karena semua produk ini bukan produk keinginan, tapi pasti dibutuhkan dan pasti bermanfaat. Itulah kenapa saya percaya secara sains pasti Uni Health akan berhasil. Kenapa? Karena jualnya produk yang dibutuhkan oleh orang lain. Tepuk tangan sekali lagi buat Uni Health. Ya. Setuju? Anda setuju nggak? Pasti setuju. Makanya karena pasti akan besar, pasti akan berhasil. Sifatnya pasti. Pasti. Kenapa? Karena inputnya dan prosesnya benar. Produk yang dijual dan proses menjalankan bisnisnya dilakukan dengan benar. Benar itu apa? Comply, ikut aturan. Makanya Anda pun kalau ada di sini pasti akan berhasil. Pasti. Cuman kamu mau cepat atau lambat. Itu tergantung motivasimu saja dan itu tergantung dengan skillmu. Motivasi, dorongan. Motivasi itu bahasa Inggris artinya dorongan. Skill itu artinya keahlian. Motivasi yang seperti apa? Kalau kamu ingin cepat, kamu investasi kerja keras, sangat keras. Ngotot. Ditambah dengan kamu punya keahlian. Keahlian apa? Keahlian di dalam produk. Maka kamu akan cepat. Tapi kalau kamu motivasinya kecil, skillnya kecil, pasti berhasil nggak? Pasti, karena kamu berada di perusahaan yang pasti berhasil. Cuman lama. Maka Anda perhatikan orang di Uni Health, kalau dia nggak keluar saja, pasti jadi SL. Lihat aja. Asal dia nggak keluar. Cuman ada yang jadi SL-nya setelah 8 tahun. Mungkin karena motivasinya atau skillnya kurang. Mungkin motivasinya besar, skillnya rendah. Jadi kalau Anda kepengen sesuatu hal, tapi lambat mendapatkannya, introspeksi. Dorongan dari dirimu kurang, atau skill produkmu yang kurang. Kalau kamu bilang, saya udah ngotot Pak. Dari bangun tidur sampai tidur, saya prospek. Kenapa saya belum naik? Pasti keahlianmu kurang. Keahlian apa? Keahlian di dalam menjual produk. Kamu nggak kuasai dengan baik. Atau mungkin kamu kuasai, Uni Health itu punya 48 produk. Dan kamu hanya kuasai 2, ya jelas. Tapi berhasil nggak? Berhasil, tapi mungkin butuh waktu 8 tahun. Kalau kamu sabar sama 8 tahun, fine. Tapi kalau kamu nggak sabar, terus kamu terus pindah juga kamu ulang lagi, kamu juga tidak akan berhasil. Kenapa? Karena masalahnya tidak akan pernah selesai. Tapi kalau mau cepat, motivasi atau dorongannya kuat, ditambah pemahaman pengetahuan tentang produkmu. Jadi kalau Anda ketemu orang, kok lama dia baru jadi? Ya kenapa? Ya jelas, ya karena motivasinya atau skillnya salah satu diantaranya pasti rendah. Kok ini bisa cepat banget ya Pak selesai? Ya jelas, kalau nggak motivasinya tinggi, skillnya tinggi. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu semua yang ada di sini, motivasinya tinggi nggak? Dorongannya tinggi nggak untuk mencapai apa yang ada tangga karir di Uni Health? Misalnya dorongan Anda tinggi nggak untuk jadi super leader? Atau jadi gold super leader? Atau jadi eksekutif super leader? Atau jadi superstar? Tinggi atau rendah? Kalau Anda bilang tinggi, tapi saya kok sudah bertahun-tahun kejar belum dapat. Berarti pertanyaan kedua, kamu kuasai produk 48 itu nggak? Atau cuma kuasai 2 produk itu? Cuman 2 produk sih Pak, itu pun cuman berdasarkan yang saya tahu. Ya jelas, masalahnya di situ. Jadi itu alasan pentingnya. Jelas ya? Kalau jelas bilang, jelas Pak, diketik dong. Ya biar saya juga tahu bahwasanya Bapak Ibu memang berinteraksi. Saya pengen lihat. Jelas? Kalau jelas, bilang jelas Pak. Yes, terima kasih untuk 15 orang yang bilang jelas. Saya sumpahin Anda akan berhasil di Uni Health. Oke, next. Kita akan masuk. Pertama adalah produk Uni Health itu apa?
Nutracetika. Nutracetika itu apa? Nutrisi farmasi. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu zat gizi. Farmasi itu apa? Farmasi itu memberikan efek sama dengan obat. Jadi Anda minum produk yang memiliki efek yang sama dengan Anda minum satu gizi, tapi gizinya itu bukan sekedar makanan, tetapi gizi obat alias makanan obat. Itu namanya nutracetika. Jadi kalau dibilang produk Unihealth itu apa? Nutracetika. Artinya apa? Artinya gizi obat, makanan obat. Karena dia makanan berarti aman. Gitu kan? Tapi bedanya bukan sekedar makan saja, tetapi dia memberikan manfaat. Makanya kalau makanan berarti diminumnya gimana kalau makanan? Ya tiap hari. Jadi itu clear. Jadi nggak usah ditanya lagi bisa diminum tiap hari, ya pasti. Kalau sudah namanya nutracetika ya bisa diminum tiap hari. Terus fungsinya untuk apa? Untuk obat. Berarti sama saja saya minum gizi, makanan, tapi makanan medis. Nah kalau saya konsumsi dalam jumlah banyak, bagus. Saya konsumsi dalam jumlah sedikit, itu untuk pencegahan. Ya. Unihealth itu bagian dari Soho Global Health, kemudian dia produk berkualitas bahan baku alami terstandar, kemudian halal assurance system sudah halal, status dengan peringkat A tertinggi ini ya, terdaftar pada Badan POM, bangga buatan Indonesia, dia juga produk Indonesia dan anggota dari Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia. Kalau Anda ketemu katalog Unihealth, yang pertama Anda lihat itu daftar isi. Jadi sebelum kita masuk itu selalu lihat daftar isi, daftar isi, daftar isi. Karena daftar isi itu kita bisa tahu. Ya. Kemudian setelah daftar isi, hal yang penting itu adalah produk guide. Produk guide itu adalah panduan untuk Bapak Ibu tahu produk apa yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Jadi produk guide ini dibaca banget gitu dan dikuasai sekali. Kalau Bapak Ibu nggak kuasai produk guide, pasti bingung terus gitu loh. Atau seringkali mungkin kalau orang bilang ini kayak buku resep, ya buku resepnya Unihealth. Jadi ini dibaca, dikuasai, kalau nggak tahu ditanyakan. Oke, ya ini produk guide. Sebelum kita mulai, saya akan minggu lalu ada 4 pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan selesai tepat 2:30. Kemudian 2:30 sampai jam 3 itu ada pertanyaan. Kalau nggak semua bisa dijawab, itu di stop nanti minggu depan dijawab. Nah ini minggu lalu ada 4 pertanyaan yang belum sempat saya jawab karena keterbatasan waktu. Pertanyaan pertama itu dari Rindi Kartika Penjahitan. Dia mau tanya, Pak dokter skin vitamin C bisa nggak untuk tumit kaki yang pecah-pecah? Jawabannya, ini pertanyaannya, mau tanya Pak dokter skin vitamin C bisa nggak untuk tumit kaki yang pecah-pecah? Jawabannya apa? Bisa. Kenapa? Karena vitamin C. Sembuh nggak? Sembuh. Karena vitamin C. Ya. Kenapa vitamin C bagus? Karena dia antioksidan. Pasti. Jadi itu ya untuk Rindi Kartika Panjaitan. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Adriana. Mau tanya, jika anak laki-laki usia 17 tahun boleh minum Slim Shake buat ganti makan malam, apakah bisa mempengaruhi tingginya? Jadi anak-anak minum Slim Shake untuk apa? Saya mau tanya dulu, supaya mungkin anaknya kelebihan berat badan. Kalau anaknya kelebihan berat badan, apakah boleh minum Slim Shake buat ganti makan malam? Jawabannya boleh. Apakah akan mempengaruhi tingginya? Tidak. Kenapa? Karena Slim Shake itu tinggi kalsium. Tinggi kalsium, seratnya tinggi, dan yang kedua mengenyangkan. Jadi kenapa diminum makan malam? Supaya dia kenyang. Tapi kenyangnya itu kenyang serat. Kenyangnya itu kenyang protein. Bukan kenyang karbohidrat. Bukan kenyang lemak. Jadi orang bisa kenyang itu karena lemak, karbohidrat, kalori. Ini 3 nggak bagus. Karbohidrat, lemak, kalori. 3 ini nggak bagus kalau malam. Tapi kalau pagi, karbohidrat, kalori, lemak, ya itu bagus. Bagus banget, karena sumber tenaga. Tapi kalau malam tidak boleh. Bukan bilang sedikit aja, Pak. Nggak boleh. Karbohidrat itu haram dimakan kalau malam. Lemak itu haram dimakan kalau malam. Bukan haram dalam bentuk agama, bukan. Maksudnya haram dalam artian berbahaya. Ya. Kenapa? Karena dia sumber energi. Kalau sumber energi dimakan pada saat Anda mau tidur, yang terjadi adalah energinya bertumpuk. Kemudian dia menjadi obesitas. Jadi kapan makan lemak? Kapan makan karbo? Kapan makan kalori tinggi? Pagi. Kenapa pagi? Karena paginya kita beraktivitas. Malam tidak boleh. Kalau malam hanya boleh makan apa? Protein.
Kedua, apalagi? Serat. Ketiga, apalagi? Kalsium. Catat ya. Yang tidak boleh di malam hari, lemak, karbo, kalori, gula, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu sumber energi. Jadi kalau anaknya dikasih itu, boleh nggak? Boleh. Apakah akan mempengaruhi tingginya? Tidak. Karena dia tinggi kalsium. Slim Shake itu tinggi kalsium, tinggi protein, tinggi serat, kalorinya kecil sekali. 130 kalori. Kecil, hampir nggak ada. Kalori itu sumber tenaga supaya Anda pakai. Karena pada saat kita tidur kan kita butuh kalori kan. Kalau Anda nggak ada kalori nggak bisa tidur. Itu ya. Itu jawabannya Bu Adriana. Anak 17 tahun boleh minum Slim Shake buat ganti makan malam. Kalau anaknya obesitas agak gemuk boleh. Supaya dia nggak makan malam. Mempengaruhi tingginya? Tidak. Karena dia kalsium dan protein. Jadi nggak apa-apa. Itu gizi semua dikasih. Ya. Pertanyaan ketiga, sorry. Nur Leila, Pak, pelanggan saya suka minum gastri, mah. Kalau kumat sakit mahnya. Tapi kuat juga makan sambelnya itu. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau dia mau makan sambel nggak apa-apa. Karena haknya dia. Tapi kan kita juga tahu makanan sambel, asam itu boleh dimakan tapi tidak boleh banyak. Karena kalau dia banyak, dia akan mengiritasi dinding lambung. Tapi kan dia sudah minum gastrima, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau karena gastrima itu kan menebalkan dinding lambung. Sehingga walaupun dia makan pedas, lambungnya tidak gampang keiritasi. Ya boleh-boleh saja. Kalau dia makan tidak sakit mah, ya boleh. Kan bebas kan. Kan makan sambal banyak itu tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum negara kan. Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting kamu rasa sakit nggak? Enggak, ya sudah. Walaupun idealnya sedikit, tapi sedikit tiap orang kan beda-beda. Jadi kita itu adalah master raja bagi tubuh kita ya. Itu Bu Nur Laila. Terus nomor 4 ada Angga. Pak, izin bertanya, saya pemula di Uni Health. Yang mau ditanyakan dalam Insight Uni Health poin 2 yaitu bahan baku herbal katanya. Apakah yang dimaksud itu totali 100% berbahan herbal atau masih menggunakan campuran non herbal? Mohon direspon. Totally 100% herbal. Clear ya? Oke, kita masuk. Bapak Ibu sudah punya katalog, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu imunomodulator halaman 38. Jadi Uni Health itu punya produk serinya namanya imunomodulator. Apa itu imunomodulator? Imunomodulator itu adalah suatu zat yang merangsang sel darah putih Anda untuk bekerja. Maksudnya ini, di dalam tubuh kita ada sel pertahanan tubuh atau sel darah putih yang disebut dengan limfosit. Fungsinya si imunomodulator itu dia merangsang sel limfosit untuk mempertahankan apabila ada serangan dari luar. Jadi dia menambah sistem kekebalan tubuh, maka disebut dengan imunomodulator. Kenapa orang butuh imunomodulator? Bukankah tubuh sudah dilengkapi pertahanan alami? Jawabannya karena serangan dari luar lebih besar dibandingkan daya tahan tubuhmu. Kenapa bisa daya tahan tubuh seseorang itu tidak kuat menahan gempuran penyakit virus dan bakteri? Jadi yang penyakit dari luar, penyakit itu kan ada dari luar, ada dari dalam. Kalau dari luar itu penyebabnya cuma 3, kuman, bakteri, virus. Kalau dari dalam penyebabnya kerusakan organ tubuh akibat salah makan. Akibat tua atau penyakit degeneratif. Degeneratif kenapa ya? Tua. Cuman ada yang tuanya cepat, ada yang tuanya lambat. Jadi tua itu bukan usia, tua itu sakit-sakitan. Imunomodulator itu menangkal 3, kuman, virus, bakteri. Dengan cara gimana? Dengan cara meningkatkan sistem pertahanan daya tahan tubuh secara alamiah. Jadi dia membentuk sel pertahanan tubuh. Sehingga pada saat virusnya masuk, pada saat bakterinya kena, pada saat kumannya kena, tubuhnya tidak terjadi sakit karena sudah dilawan dengan imunomodulator. Kapan diminum imunomodulator? Bukan pada saat terkena. Kalau terkena itu sudah jadi obat, bisa juga. Tapi lebih bagus diminum sebelum kena.
Terus dari mana kita tahu kita akan kena? Kita akan kena sepanjang kita berada di tempat-tempat keramaian umum. Gitu ya. Sepanjang Anda berinteraksi atau berhubungan dengan manusia. Kalau tidak mau kena kuman, bakteri, virus, jangan berinteraksi. Masalahnya, kalau Anda tidak berinteraksi, Anda jadi sakit jiwa, jadi gila. Karena manusia itu harus berinteraksi, kalau enggak dia jadi gila. Karena kata Aristoteles, manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan, tanpa ada orang lain. Jadi nggak bisa dihindari yang namanya kuman, bakteri, virus itu nggak bisa dihindari. Pasti kena, cuman bedanya ada yang kena mati langsung, kena jadi setengah mati, kena tapi baik-baik saja. Kenapa bisa? Nah, kita kan nggak mungkin tidak berinteraksi sama orang, makanya harus selalu minum imunomodulator. Imunomodulator berbeda dengan antioksidan. Antioksidan itu bersifat anti karat supaya menangkal kerusakan tubuh dari dalam. Tapi bukan menangkal serangan dari luar. Serangan dari luar itu ditangkal pakai imunomodulator. Tapi kan bisa juga kan Pak, antioksidan dipakai. Bisa, tapi efektivitasnya hanya bagus untuk menangkal penyakit degeneratif atau penyakit dari dalam. Kerusakan akibat dari dalam. Bukan penyakit yang datang dari luar. Sampai sini jelas? Itu ya. Itu. Imunomodulator itu macam-macam kalau di UniHealth. Ada yang berbahan baku alami, ada yang tidak. Nah, yang paling bagus yang alami. Kenapa? Karena efek samping tidak ada yang sudah diteliti dengan baik. Misalnya echinacea, ya, kemudian kunyit, terus kulit jeruk, kemudian legundi, jahe dan sebagainya, madu, propolis, vitamin C dan sebagainya. Ya, itu zat-zat imunomodulator. Kita lihat di halaman 40, ya, salah satu imunomodulator itu adalah adult formula yang sayangnya lagi kosong. Kenapa lagi kosong? Iya, bahan bakunya ini diimport kan dari Swiss. Itu dalam proses perjalanan. Ya. Apa itu adult formula? Adult formula itu semua vitamin yang ada, yang Anda tahu. Dari A sampai Z semuanya ada. Bedanya dengan produk lain apa? Bedanya di kualitas bahan baku. Beda kedua, karena ini adult multivitamin paling lengkap. Semua vitamin ditambah kunyit itu ada. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Semua Anda sebutin ada. Plus dia ditambah kunyit. Gunanya apa? Kita ya pasti nggak mungkin kekurangan vitamin. Bagus nggak? Bagus, pakai banget. Pasti bagus, pakai banget. Siapa yang boleh minum? Siapa saja boleh minum. Siapa saja. Anak-anak boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya cuma satu. Dia bisa minum kapsul nggak? Nggak kan? Ya sudah, berarti nggak boleh. Kenapa? Walaupun dia boleh minum karena bentuknya kapsul, takutnya nanti keselak. Kalau saya blender Pak, ya boleh aja. Kalau begitu anak-anak gimana? Anak-anak kasih yang Immuno Junior saja. Ya. Ini untuk yang sudah bisa nelan kapsul. Bagus nggak? Bagus banget. Ya. Adult formula. Ini formulasinya dari Swiss. Jadi apa bedanya sama yang lain formulasi Swiss? Emang kenapa sih kalau formulasi Swiss? Dia diserap sama tubuhmu. Memang yang lain enggak. Kencing aja coba. Warna kencingmu berubah nggak? Kalau berubah berarti dia banyak tidak terserap. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Jadi dibilang paling lengkap. Nah, di dalam adult formula itu ada paket yang paling bagus. Paket antioksidan dan paket imunodulator. Namanya Nutraceutical Pack 9. Ntar kalau sudah ada, Anda harus punya ini, setiap rumah wajib minum. Karena ada Magozae, ada adult formula. Murah lagi. Cuma dapat 75.000 dapat 5 botol Magozae. Berarti orang bayar itu dapatnya 7 Magozae, 3 adult formula. Emang murah kan? Murah banget. Ada lagi imunodulator dari UniHealth namanya Imunobatuk. Imunobatuk ini apa sih? Imunobatuk ini meningkatkan sistem daya tahan tubuh sekaligus mengencerkan dahak. Daya tahan tubuhnya dari mana? Daya tahan tubuhnya itu datang dari echinacea. Kemudian datang dari black elderberry. Ini antioksidan. Itu meningkatkan daya tahan tubuh.
Terus dia ada pengencer dahaknya. Dari mana? Dari legundinya. Ya. Kemudian dia ada anti alerginya. Menurut saya dari semua imunodulator, imunobatuk dan echinacea itu paling strong. Ya, ini paling strong. Ya. Kenapa saya bilang paling strong? Karena dia sudah ada imunodulator, dia sudah ada antioksidan, dia sudah ada licorice untuk mengencerkan dahak, kemudian dia ada legundi, nanti Anda cari sendiri legundi itu apa, sama dia ada jahe. Waktu itu kan zaman COVID ininya jahe ini sudah ada, ya ini paling strong. Jadi kalau orang nggak batuk boleh nggak Pak minum? Boleh aja, nggak apa-apa. Kan dia sifatnya itu obat batuk alami dengan sistem imunomodulator. Tapi lebih bagus kalau untuk orang batuk sih. Tapi kalau Anda untuk pakai tidak batuk minum nggak apa-apa. Karena dia fungsinya 3. 1 meredakan batuk, 2 anti alergi, 3 imunomodulator. Jadi kalau yang suka alergi, bersin-bersin, kena dingin, orang alergian, itu kasih imunobatuk pasti bagus. Ya. Paketnya ada, imunobatuk itu efektif dipasangkan dengan antioksidan jenis astaxanthin. Kalau di luar itu boleh nggak? Boleh. Kalau boleh sih boleh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman efektivitasnya tidak sebagus kalau dipasangkan dengan Astagol. Kenapa begitu? Karena Astagol ini adalah jenis antioksidan paling tinggi dan larut air dan larut lemak. Jadi antioksidan yang paling lengkap, paling kuat, lengkap. Antioksidan itu kan ada endogen sama eksogen, ya, endogen sama eksogen, atau lipofilik dan hidrofilik. Gak ada antioksidan yang punya 2, karena air dan minyak itu nggak bisa disatu. Baru ada teknologi lipofilik, hidrofilik itu hanya ada di Astagol. Sisanya itu klaim nggak benar, karena nggak bisa minyak sama air itu nggak bisa digabungkan, kecuali Anda punya teknologi. Nah, teknologinya itu ada dalam kapsul Quid Fast. Jadi kalau Anda lihat Astagol itu ada 2 di dalamnya. Ada lipofilik, ada hidrofilik. Lipofiliknya itu antioksidan yang larut di dalam lemak, di dalam saraf kepala. Yang lainnya nggak bisa sampai karena dia air. Hidrofilik itu larut di dalam darah. Darah itu berarti jantung, pembuluh darah, jantung, liver itu daya tahan tubuh itu dia larut darah. Astagol itu 2. Jadi kalau orang batuk atau dia batuk kronis atau dia jenis batuknya itu penyakit paru, ya, penyakit paru obstruktif kronis, semua jurnal, semua sains mengatakan imunobatuk dan Astagol, no debat, ya. Itu. Kalau echinacea sama dengan imunobatuk, bedanya echinacea itu ditambahin untuk anti asma dan sinusitis. Ya. Bahannya sama-sama untuk untuk imunomodulator, untuk daya tahan tubuh, tetap untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tetapi dia dicampur dengan kunyit. Kunyit itu antioksidan plus imunodulator. Wah, itu udah paling tinggi. Ditambah dia namanya hesperidin alias kulit jeruk. Jeruk itu kan vitamin C di kulitnya itu tinggi manfaatnya. Makanya orang sering minum kulit jeruk itu jeruk utuh dimasukkan dalam infus water. Cuman masalahnya kan dia nggak tahu berapa kandungan hesperidinnya. 3 ini yang mahal kombinasinya. Echina ditambah kunyit ditambah kulit jeruk. Bersinergi, ini bagus sekali untuk lawan virus. Sama seperti imunobatuk, cuman bedanya ini lebih melegakan tenggorokan, melegakan nafas, dan paling bagus untuk orang yang asma sama sinus. Gitu ya. Tapi kalau echinacea, dia bagusnya dipasangkan dengan antioksidan larut air yang dosisnya tinggi, namanya magozai. Kalau digabungkan sama astaxanthin, bisa juga, tapi tidak efektif. Tapi kalau imunobatuk, penyakit paru obstruktif kronis, itu pasangannya harus sama Astagol yang efektif. Gitu ya. Tapi kalau echinacea pasangannya sama magozai. Ini untuk efektif karena kita merekomendasikan orang itu bukan berdasarkan supaya berapa banyak uang yang kita dapat, tapi kita merekomendasikan kepada seseorang berdasarkan kebutuhannya dia. Jadi kita harus
kasih dia yang berdasarkan kebutuhan. Nggak semua orang seperti itu. Kadang orang menjual, dia hanya menjual berdasarkan mana yang paling untung. Tapi harusnya Anda jual berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dia gitu loh. Ya. Pasti untung juga gitu. Tapi yang kita harus dahulukan orang lain. Kan katanya care. Makanya baik itu bukan bisa diucapkan dengan mulut saja. Tapi baik sambil menyebut nama Tuhan, ucapkan doa, bukan berarti tidak selamanya itu baik. Tapi baik itu adalah tindakan. Tindakan yang tidak merugikan atau memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada orang lain. Itu ya. Boleh kasih bilang ketik yes untuk UniHealth. Ketik yes untuk UniHealth. Setuju ya. Jadi bisnis yang beretika itu membuat kita jadi sukses, kaya, dan juga bahagia. Jadi bisnis yang beretika itu membuat, saya ulangin ya, membuat kita menjadi kaya, sukses, dan bahagia. Jangan cuma kaya tapi nggak bahagia, nggak tenang. Karena mungkin dia melakukan tidak beretika. Ya, jadi dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa itu echinatocher. Apa itu echinatocher? Nah, echinatocher itu adalah untuk radang tenggorokan. Radang tenggorokan itu sebenarnya penyakit ringan. Jadi permen ini dibikin obat dibikin dalam bentuk permen, ya. Permen hisap. Ya, dibikin dalam bentuk permen hisap. Kandungan dari echinatocher itu ekstrak jahe merah dan echinacea. Kenapa orang bisa radang tenggorokan atau biasa disebut dalam istilah medisnya faringitis? Itu ketika tenggorokannya itu terinfeksi, alergi. Kan pertahanan tubuh itu dari luar itu adalah kulit, mata, alis, hidung, mulut, telinga. Ini kan di luar. Nah, kalau dia terinfeksi masuk virus dan atau bakteri, maka tenggorokannya awalnya sakit. Sebenarnya kalau ringan-ringan saja, ini biasa orang kan suka beli permen pelega tenggorokan. Ini paling bagus karena ini bukan pelega tenggorokan, tapi ini obat juga kan, nutracetika. Pak, nggak apa-apa diminum tiap hari, nggak apa-apa. Kan dia isinya jahe, cuman sudah berstandar farmasi dan echinacea. Ya, itu. Jadi ini yang produk echinatocher. Apa sih bedanya sama yang lain? Yang lain dengan yang lain kan banyak tuh permen pelega tenggorokan. Yang berbeda adalah dia terstandar farmasi sehingga kualitasnya terjaga. Memang obat ini, obat nutracetika, obat makanan berbentuk obat. Jahe sih, tapi jahenya sudah diukur kadarnya. Bukan sekedar asal geprek jahe. Sehingga apa memang standar farmasi itu aman dalam jangka panjang, bosku. Ya. Terus gunanya apa sih? Ya gunanya untuk menghilangkan bau mulut. Kan bau mulut daripada beli sembarang ya kantongin ini. Terus secara bersamaan Anda daya tahan tubuhnya meningkat karena hisap-hisap echinacea dan ini nggak gede banget echinacea-nya. Jadi bagus, nggak apa-apa untuk harian saja gitu ya. Tapi jahenya yang banyak, jahe merah lagi ya. Sehingga bagus untuk radang sakit tenggorokan, juga bisa untuk melegakan pernafasan. Karena dia ada echinacea, walaupun jumlahnya setengah dari kandungan imunoforce dan imunobatuk, karena makanya bisa diminum 10 pun juga nggak apa-apa. Makanya dia ada efek imunostimulan atau imunodulator. Ya, dia merangsang kekebalan tubuh sehingga Anda tidak mudah terinfeksi virus, bakteri, kuman dari orang lain. Karena virus, kuman, bakteri itu hanya bisa ditularkan kalau Anda berinteraksi.
Masalahnya manusia itu kan pasti harus berinteraksi. Jadi pasti akan terkena, nggak pasti. Terus kalau kena gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan walaupun kena virus, kena bakteri, kena kuman, yang penting kan Anda tidak inflamasi. Anda tidak kena badai sitokin. Anda tidak jadi sakit. Anda tidak mati. Anda tidak setengah mati. Itu aja. Nggak apa-apa. Karena dari dulu manusia itu hidup pasti berinteraksi. Dari zaman dahulu kala manusia itu mudah tertular penyakit. Cuman ada yang tertular penyakit nggak berapa lama mati. Ada yang tertular penyakit hidupnya tetap panjang. Kenapa? Ya karena kualitas makanannya beda, Bos. Yang dia makan beda. Gitu loh. Itu ya. Ini murah banget Echina Toaster karena harganya cuma 49.000 harga katalog per 25 kapsul. Jadi ya hanya sekitar 1.500 rupiah lah per hari. Dengan pembelian minimal 2 box. Ya. Imunodulator yang selanjutnya itu ada yang bernama Bipropolis. Kalau Bipropolis ini sebenarnya obat kuno. Ya. Obat kuno itu obat zaman dahulu dari zaman di Timur Tengah digunakan. Dari madu. Ya Anda tahu pengobatan Timur Tengah itu lebih mengandalkan dari lebah, ya. Dari lebah. Jadi madunya lebah itu kalau betinanya itu menghasilkan madu, jantannya menghasilkan propolis, gitu ya. Jadi sama lebahnya, cuman bedanya lebah betina itu menghasilkan madu. Lebah jantan menghasilkan propolis. Mana yang lebih bagus, madu atau propolis? Itu sama mana yang lebih bagus, makan ayam atau telur ayam. Intinya sama-sama bagus. Anda cocoknya yang mana? Ya. Rasanya kalau madu dia manis, tapi manisnya tidak bikin diabetes. Kalau madu asli ya, di propolis dia rasanya sepet karena dari laki-laki yang keluar adalah liurnya gitu. Ya. Gunanya apa ini bipropolis? Bipropolis itu setelah diteliti kandungan antivirusnya itu tinggi banget karena memang secara alami dipakai. Ini murni, nggak ada campuran apa-apa, nggak ada. Makanya harus ditaruh di botol kaca karena propolis itu atau madu itu kalau ditaruh di dalam botol plastik dia akan gampang teroksidasi, gampang rusak, gampang turun kualitasnya. Gitu loh bosku ya. Jadi tapi memang botol plastik itu nggak apa-apa untuk produk-produk yang tertentu, tapi khusus untuk propolis, khusus untuk madu. Kalau dia pakai botol plastik itu berkuman, sulit dimatikan kumannya. Jadi kalau dia direndam di air panas untuk membunuh kuman, bakteri itu masih masuk di sela-sela plastik. Masih bisa. Ya. Kecuali kalau dia pakai plastik berbahan dasar PVC. Tapi bahaya PVC. Untuk PVC untuk lantai. Racun itu biasanya untuk lantai atau untuk plafon. Nggak boleh. Jadi dia jenis plastiknya nggak boleh juga. Badan POM pasti nggak izinkan yang berbahan dasar PVC. Tapi masalahnya adalah plastik itu tidak bisa 100% hilang bakterinya kalau dicuci. Gitu loh. Sehingga selalu kalau bipropol dan sehingga kalau dicampur beberapa produk dia bisa rusak kecuali produk-produk ada yang memang tahan gitu ya. Tapi kalau propolis itu nggak boleh, harus botolnya botol kaca. Madu juga gitu ya. Nah, dari mana propolis ini? Propolis itu belum bisa diproduksi di Indonesia gitu. Karena teknologinya susah, lebih susah bikin propolis dibandingkan bikin madu. Hanya ada teknologinya di luar negeri. Biasanya yang paling bisa bikin itu adalah di Kanada, ya. Kanada itu paling higien atau Eropa Barat itu New Zealand itu higien banget. Higien itu steril banget, ya. Makanya ini kerjasamanya Soho dengan Selex Laboratorium Selex di Kanada untuk mengekstraksi propolis sehingga bisa dapat kadar kandungan yang murni. Jadi ini murni nggak? Murni banget, ya. Nggak ada bahan tambahannya, botolnya juga kaca sehingga kualitasnya terjaga. Terus gunanya apa? Gunanya ya imunodulator, daya tahan tubuh. Tetapi dia lebih jago untuk melawan virus. Ya. Ini juga lagi murah. Pasangannya propolis itu, pasangannya dia dengan magozai. Nggak bisa dengan yang lain. Bisa dengan yang lain, cuman tidak efektif.
Kalau orang mau minum Magosai, dia pasangannya sama propolis atau sama echinacea untuk daya tahan tubuh. Nah ini sekarang produk yang fenomenal gitu ya. Namanya Nutrafam 5.000. Gunanya apa sih Nutrafam? Yang pertama untuk mengatasi hipoksia, kekurangan oksigen, sesak nafas. Ya. Jadi ini untuk mengatasi dan memperbaiki hipoksia. Hipoksia itu kadar oksigen di dalam darah itu turun. Sehingga kalau orang kadar oksigennya turun, dia gampang lelah, gampang capek. Pada saat dia minum Nutrafam, kadar oksigennya naik dalam waktu 30 sampai 40 menit. Siapa yang paling gampang oksigen? Yang pertama orang sakit. Semua orang yang sakit atau baru sembuh dengan sakit, semuanya pasti diukur kadar oksigennya. Karena penyakit, entah itu penyakit yang berasal dari dalam tubuhnya, yang disebut dengan penyakit degeneratif, atau penyakit yang datang dari luar, dari kuman, bakteri, virus, itu setelah menyerang sistem kekebalan tubuh, dia langsung menurunkan kadar oksigen. Nah yang paling bahaya adalah setelah dia menurunkan, dia menyerang sistem kekebalan tubuh, yang paling bahaya, yang paling ditakutkan itu ketika kadar oksigennya turun, kemudian dia kena serangan yang disebut dengan gagal nafas. Wah itu paling bahaya. Makanya begitu orang mulai sakit, harus selalu kasih dia Nutrafam. Maka dia onsetnya atau sembuhnya atau kadar oksigennya langsung naik. Gitu. Ya. Jadi itu siapa yang butuh? Orang yang sakit atau baru sembuh dari sakit. Kedua yang suka olahraga. Kalau Anda olahraga berat, misalnya running atau lari, ya. Kedua adalah bersepeda. Runningnya juga 10 kilo. Tapi kalau cuman running cuman 1-2 kilo, 200 meter mutaran kompleks, ya perlulah itu ya. Atau cuman sepeda 3-4 kilo tuh enggak perlu. Karena Anda oksigennya enggak terlalu banyak. Ini yang biasanya detak jantungnya tinggi olahraga berat, gitu, atlet. Dia harus minum ini, ya, supaya dia kadar oksigennya tinggi sehingga dia tidak hosah, tidak ngos-ngosan. Gitu ya. Ketiga juga untuk orang bisa membantu meningkatkan kekuatan jantung. Jadi jantungnya jadi kuat. Olahragawan atau misalnya orang sakit. Jadi dua saja, suka olahraga atau orang yang baru sembuh dari sakit. Gitu. Baru sembuh dari sakit atau lagi sakit supaya cepat pulih. Dia mampu meningkatkan energimu, ATP-mu itu sampai 90% dalam waktu kurang 24 jam. Pulih, dijamin langsung dibilang, enak banget badan saya gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk memulihkan energi pasien yang menderita penyakit apapun boleh. Utama sekali orang yang dirawat inap maupun rawat jalan. Ya, sehingga proses penyembuhannya cepat. Apalagi kalau Anda kerja di rumah sakit, harusnya ini harus diminum sih kalau dia pengen cepat sembuh. Terus untuk orang yang suka olahraga, supaya ototnya kuat, jantungnya kuat, apalagi kalau olahraganya olahraga berat, lama, jauh, wajib ini. Hebatnya Nutrafam itu apa? Onsetnya langsung pulihnya itu cepat. Orang langsung pulih 30-40. 5 menit langsung pulih. Ini seperti sulap sih. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena kandungannya itu namanya deribos-nya itu tinggi 5.000 mg. Terus L-karnitin itu untuk metabolisme tubuh. Jadi semua kalori di dalam tubuhmu itu sama L-karnitin dirubah, langsung dipecah jadi energi. Ya. Terus antioksidannya tinggi ini, dan antioksidannya itu namanya Q10 atau tulisannya Q10. Ini jantung, untuk antioksidan jantung biasanya. Ya. Itu. Harganya murah banget. 134.000 ya, ini mumpung di 4 bulan pertama supaya banyak orang yang tahu dulu. Pure Wesi ini vitamin C aja. Sama seperti vitamin C yang lain. Terus bedanya apa sama vitamin C yang lain? Bedanya itu karena kandungannya disebut dengan pure. Ini kandungannya disebut dengan kandungan yang aman untuk lambung serta diserap oleh tubuh. Sebenarnya orang butuh vitamin C itu berapa sih? Hanya 300 mili. Gitu. Nggak banyak kamu butuh. Cuman walaupun kamu minumnya 1.000 atau 10.000, kalau dia nggak diserap sama tubuh, kan nggak ada gunanya. Dia cuma terbuang saja di air seni. Namanya itu ya yang nggak terlalu bermanfaat, tapi tidak berbahaya. Enggak juga sih. Gitu.
Makanya ada teknologi namanya Pure WC. Ini Pure WC, tulisannya Pure WC. Itu Anda lihat ada tulisan R di atasnya. Itu artinya ini kandungan yang sudah diregister. Orang nggak bisa orang nggak bisa pakai, gitu ya. Orang nggak bisa pakai ya, kandungan ini sudah diregister dia. Nah itu. Terus beda yang kedua apa? Pertama dia diserap dalam tubuh 100%, nggak ada yang terbuang di dalam air seni Anda. Kedua adalah dia bisa aman buat lambung. Biasanya orang minum vitamin C itu kan di lambungnya sakit. Ketiga, dia menggunakan bioflavonoid acid, makanya bisa diabsorb, diserap dengan baik, aman di lambung. Gunanya vitamin C itu apa sih? Ya daya tahan tubuh. Terus juga selain itu juga untuk meningkatkan kolagen gitu ya. Untuk meningkatkan kolagen jadi kulitnya bagus. Itu. Jadi penyerapannya. Jadi ini generasi lebih baru. Terus yang kedua ya bekerja lebih cepat. Kamu minum 1000 kalau nggak ada gunanya kan nggak ada. Pak saya minumnya 2000 ya nggak ada. Jumlah itu tidak ada gunanya kalau dia nggak bisa diabsorb. Bisa diabsorb, bisa diserap tapi jumlahnya sedikit juga nggak penting. Makanya dibilang produk Unihealth itu bagus karena jumlahnya itu sudah diukur. Kemudian yang kedua adalah kita pastikan bisa diserap. Harus bisa diserap. Kalau enggak ada gunanya. Cuman bohong-bohongan aja itu. Ya. Nah di Unihealth itu kan banyak tuh imunomodulatornya. Tiap orang beda-beda. Nah itu ada paket-paketnya yang dicampur satu imunodulator, satu antioksidan. Contoh madu. Itu paling bagus pasangannya sama Legres. Di propolis itu bisa sama Magozai, bisa sama Astago. Imunoaktivator 3 itu Adul Formula sama Magozai. Immunofor sama Pureways. Anda bisa pilih ya. Sehingga kalau imunnya bagus, dia nggak gampang sakit. Kapan diminum? Tiap hari jaga daya tahan tubuh. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada madu. Apa sih bedanya madunya Unihealth sama yang lain? Yang pertama dia 100% madu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia madu hutan. Nah, ini yang suka ditanya. Kok madunya itu beda rasanya? Ya kalau madu hutan kan kita nggak bisa tahu. Justru kalau rasanya sama berarti gula dong. Terus ada yang bilang begini, Pak kenapa madunya dikerubutin semut? Ya kan dia ada gula, dia ini manis. Katanya orang bilang kalau madu asli nggak dikerubutin semut. Dan kalau nggak dikerubutin semut berarti ada pengawetnya. Ya pasti manis. Tapi berarti dia mengandung gula. Iya, mengandung gula. Gula itu nggak apa-apa, karena gula itu kan ada 4 jenis. Ada glukosa, ada laktosa, ada fruktosa, ada sukrosa gitu. Yang bahaya itu kan glukosa yang dari gula tebu itu yang bahaya. Kalau ini kan manisnya bukan Anda makan buah, makan apel. Apel itu kan manis. Terus manisnya dari mana? Dari fruktosa. Bahaya dong gula. Nggak semua gula itu bahaya. Yang bahaya itu gula yang tinggi kalori, yang berasal dari tebu, cane. Gula tebu. Itu nggak boleh. Itu yang dibikin micin juga, gula tebu. Tapi kalau gula buah, itu nggak apa-apa. Manisnya tapi kalorinya nggak tinggi. Jadi aman untuk menderita diabetes, aman. Seperti halnya yang terdapat pada madu. Kan dia makannya buah. Karena dia makannya buah, ya manis. Kan gitu. Tapi ada kok Pak yang makannya yang pahit, ya berarti dia makannya daun. Kan lebah itu ada yang makan buah, ada yang makan daun. Kita nggak tahu dia makan apa, ya suka-suka lebahnya lah. Gitu. Ya lebah dia mau makan apa ya boleh. Gitu ya. Ya boleh. Makanya kalau lebah hutan itu rasanya berubah-ubah. Makanya. Tapi kelebihan dari lebah hutan itu apa? Dia natural. Lebah itu hewan yang menakjubkan. Makanya kalau tidak ada lebah, berarti di tempat situ racun isinya. Kalau tiba-tiba tidak ada lebah, tiba-tiba hilang lebahnya bermigrasi, berarti di situ banyak racun. Lebah itu hanya datang di tempat yang bagus, tumbuhannya bagus. Itu. Ya, makanya madu yang dihasilkan dari lebah hutan itu lebih alami karena lebah akan memilih sendiri makanannya. Kalau madu yang diternak, makanannya sudah ada, disiapin. Itu. Ya. Terus kelebihan yang kedua dari madu ini itu sudah
tidak ada kadar toksisitasnya, tidak ada racunnya lagi. Karena walaupun lebah itu bagus, waktu masih di pohon dia bagus, tapi begitu diambil sama pengolah lebah itu, kan dia harus ambil. Pada saat dia ambil, dia pegang kan, dia pakai sarung tangan, kemudian dia peras. Pada saat terkontaminasi, seringkali madu itu terkontaminasi karena prosesnya, penyakitnya itu masuk dari orang yang memproses itu. Itu misalnya Anda beli nasi goreng, kemudian nasi gorengnya bagus, orang dari nasi kok, digoreng pakai minyak, dipakai ini, tapi yang gorengnya itu nggak pakai sarung tangan, rambutnya diurai, dia sambil gini keringatnya jatuh di situ. Ya jadi penyakit, nasi gorengnya masuk bakteri karena prosesnya tidak higienis, gitu ya. Atau piringnya nggak bersih, atau mangkoknya nggak bersih, atau wajannya nggak bersih. Nasi gorengnya nggak apa-apa, lebahnya nggak apa-apa. Begitu diproses, rusak. Yang prosesnya nggak tahu. Dia masukin lagi di dalam tong-tong seperti itu. Terus Anda beli sama tong-tongnya. Ya rusak. Makanya madu itu kita ambil dari petani, kemudian diolah dulu di pabriknya kita. Diolah dulu, habis itu dibawa diuji di laboratorium. Laboratoriumnya itu bukan laboratoriumnya Soho, harus laboratorium di luar. Supaya apa? Supaya objektif. Kalau laboratoriumnya kita pasti dibilang ya bagus lah. Enggak, makanya kita kirim ke luar. Setelah di luar bilang bagus, baru kita bawa ke Badan POM kasih bukti. Makanya ada klaimnya 100% madu. Itu dari Badan POM 100% madu. Yang lain ada nggak berani tulis 100% madu? Gitu ya. Jadi ya betul-betul madu isinya. Gunanya apa? Daya tahan tubuh, antioksidan, nutrasetika gitu. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kelebihannya apa? Organik. Kenapa warnanya hitam? Ya karena dia di hutan. Biasanya dia makan antara buah, pohon, daun. Jadi warnanya bisa hitam, bisa terang. Kemudian karena dia dia manis, dia pasti mengandung gula. Gulanya fruktosa sama glukosa, sehingga aman buat penderita diabetes. Ya. Antibakteri, dan ini yang paling penting, madu ini berstandar farmasi. Boleh beri kasih yes buat madu Yumi Health, ini the best of the best lah. Saya berani jamin ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat yes, bilang yes gitu ya, madu apis dorsata. Gitu ya. Kemudian Immunoforce. Wah, ini sih produk imunomodulator termurah di dunia ya. Penjaga imun 24 jam. Isinya Immunoforce ini Echinacea 250 mg, dan yang kedua adalah zinc. Gunanya apa? Ya meningkatkan daya tahan tubuh. Alami, 100% alami. Aman dikonsumsi setiap saat. Kapan saja Anda minum. Apalagi kalau Anda lagi mau keluar nih, harus minum ya. Untuk ngobatin demam bisa banget. Anda minum maksimum 2 pagi, 2 siang, 2 malam, besoknya turun panasnya ya. Karena orang demam itu kan karena ada virus, bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi orang suka kira demam itu sakit. Bukan, demam itu hanyalah reaksi akibat Anda tertular virus, bakteri atau kuman. Pada saat virus itu sudah masuk ke dalam tubuh Anda, maka tubuh kita itu akan langsung bereaksi mengeluarkan panas. Karena dia melawan. Nah, supaya dia melawan, supaya virus, bakteri, kuman itu mati, maka tubuh kita, daya tahan tubuh kita dengan alami akan membuat panas. Karena bakteri, kuman, serta virus itu mati dalam suhu panas. Tapi kalau sudah terlalu banyak diserang, bisa-bisa karena terlalu tinggi, akibatnya daya tahan tubuh Anda itu keluar secara tidak terkendali. Akibatnya apa? Bisa serangan balik ke tubuh, bisa yang terjadi adalah gagal nafas. Amit ya. Makanya kalau sudah mulai agak nggak enak, hajar langsung Immunoforce. Berapa dosisnya? 3x2 minimal. Itu udah paling bagus. Nggak apa-apa itu Pak, nggak apa-apa. Bagus orang itu Echina ya. Ini nih yang baru nih.
Mau Echina, ada vitamin C, jenisnya Puroesi, kasih aja ini yang paling bagus. Immunoforce dengan vitamin C ya. Nanti datang mungkin pertengahan Oktober atau awal bulan November. Sudah selesai, tinggal diproduksi. Vitamin C-nya tinggi lagi, 500 mg. Kata Bapak hanya butuh 300. Nggak apa-apa kita kasih juga 500 kalau misalnya orang kepengen yang dosis lebih kuat, yang penting diserap sama tubuh. Ya. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu liver atau masalah organ hati. Ya, Anda siap nggak ini? Siap nggak untuk masuk ke bicara tentang organ hati dan produk-produk liver dan hepatitisnya Unihel? Kalau siap bilang yes Pak, ya biar saya juga exciting nih karena tinggal 20 menit lagi. Listen to me. Bing bing bam dam dam bam bam bam. On the price, oh well, you want the beats and bombastic. Tell me fantastic. The action. Kita punya produk bagus untuk liver. Emang produk lain nggak bisa. Bisa tapi nggak efektif. Bisa tapi efektivitasnya kurang. Efektif itu adalah satu kali minum efek penyembuhannya lebih cepat dibandingkan yang bukan khusus untuk itu. Kenapa sih orang butuh produk-produk liver? Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kalau salah dijaga itu isinya penyakit aja. Ya. Kalau daya tahan tubuh itu kena dari luar karena akibat kita berinteraksi, organ ini, hati ini kenanya itu karena makan. Iya, karena makan dan atau karena minuman kita itu. Karena penyakit jantung, liver, pembuluh darah, ginjal, itu karena makan. Gitu. Orang itu kan nggak bakalan peduli dia makan apa sampai dia kena penyakit, baru dia akan sadar gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, kan tubuh milik dia sendiri, bebas-bebas aja. Tapi paling tidak kita tahu. Liver itu organ yang paling besar, gunanya apa? Ini kan pelajaran SMA ya, Anda nggak perlu untuk jadi ahli kesehatan hanya untuk tahu tentang liver. Ini pelajaran biologi SMA kelas 1. Liver itu gunanya penyaring racun kan? Kalau penyaring racun dari makanan, kalau ginjal itu penyaring air minuman. Jadi kalau dia rusak, maka ya makanan yang mengandung racun itu langsung masuk semua ke dalam tubuh. Seperti itu. Kenapa dia bisa rusak? Ya karena kerjanya berat. Kenapa bisa kerjanya berat? Ya Anda masukinnya racun terus di dalam makanannya dan livernya nggak pernah diproteksi. Kalau gastrimah itu kan proteksi lambung, kalau ini kan livernya gitu, hatinya. Nah bisa juga liver itu juga bisa kena akibat tertular. Karena daya tahan tubuh orang rendah, Anda nggak minum imunomodulator, kemudian gampang tertular. Kalau penyakit yang tertular, penyakit liver yang tertular dari orang, disebut dengan hepatitis. Penyakit liver yang rusak dari makanan disebut dengan fatty liver. Ya. Nanti akibatnya macam-macam tuh fatty liver, bisa jadi sirosis atau kanker hati, atau lebih tinggi lagi kanker hati. Ya. Kalau hepatitis itu tertular. Ada orang kena hepatitis, Anda berinteraksi pakai sendoknya atau pakai piringnya, tertular. Tapi nggak apa-apa tertular kalau Anda daya tahan tubuhnya kuat. Kalau daya tahan tubuhnya pas rendah, tertular. Kan kita nggak bisa tahu mana orang penyakitan atau tidak. Ya, tugas kita itu bukan ngurusin penyakit orang. Tugas kita itu ngurusin diri sendiri. Nah banyak orang suka salah. Yang dia urusin orang aja dia urusin. Ya. Padahal yang harus kita urus itu adalah diri kita sendiri supaya tidak tertular. Jadi kalau tertular itu jangan salahkan orang yang menularkan. Salahmu sendiri. Kenapa kamu bisa tertular? Gitu. Karena kamu salah makan, daya tahan tubuhmu rendah. Ada kok orang berinteraksi dengan orang yang hepatitis, dia tertular tapi nggak jadi hepatitis kok. Nggak sakit, bisa nggak masalah. Kenapa? Daya tahan tubuhnya kuat. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bahaya nggak itu? Ya semua penyakit itu
bahaya. Karena hepatitis itu komplikasinya yang berbahaya. Makanya hepatitis itu masuk kategori penyakit nomor 9 dengan tingkat kematian tertinggi. Ya, masalah liver ini penyakit dengan tingkat nomor 9 orang meninggal karena liver. Nomor 1 meninggal karena apa, Pak? Jantung. Jadi kalau nanti ada bendera putih tetangga Anda, ya nggak jauh-jauh. Kalau nggak jantung ya diabetes, kalau nggak diabetes ya liver, kalau liver ya kanker, ya kan kayak gitu ya. Jadi seperti itu, ini bahaya karena makanya kita lindungin gitu loh. Makanya saya bilang ini bukan kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Terus diperkirakan 1 dari 10 orang di Indonesia itu mengidap hepatitis B. Jadi kalau ini ada 122 partisipan, berarti diperkirakan ada 12 orang di dalam Zoom meeting ini mungkin kena hepatitis B, tapi dia nggak tahu. Bedanya ada yang kena hepatitis B, kemudian dia jadi inflamasi, dia jadi radang, kemudian dia jadi sakit. Ada yang kena hepatitis B, dia nggak tahu. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya kuat. Jadi mungkin dari 122, 121 partisipan ini ada yang tertular, tapi dia nggak apa-apa karena apa? Ya karena daya tahan tubuhnya bagus. Gitu ya. Kalau di dunia itu ada 350 juta orang menderita penyakit hepatitis B. Ya. Penyakit ini berhubungan dengan organ hati dan nomor 10 penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. Terus orang yang kena hepatitis B, 25-40%-nya itu meninggal. Berarti mortality rate-nya tinggi banget. Alias angka kasus meninggal dari jumlah orang yang tertular itu tinggi. Ya. Makanya dia menjadi nomor 9 dengan tingkat kematian tertinggi di dunia. Atau juga bisa kena kanker hati. Kalau ini biasanya kanker hati itu disebabkan biasanya diawali dengan fatty liver. Nah, gitu ya. Fatty liver. Fatty liver itu beda lagi. Fatty liver itu beda. Kalau hepatitis itu tertular dari luar. Kalau fatty liver itu akibat makan. Makan apa? Pertama, efek samping obat-obatan. Kan fungsinya liver itu kan untuk menyaring racun. Pada saat dia minum obat, bukan nutrasetika, untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau dalam jangka pendek, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam jangka panjang, yang dimaksud jangka panjang itu di atas 1 bulan, dia masih minum misalnya obat-obat penghilang rasa sakit. Dia minum terus, tiap hari dia minum. Bukan itu aja. Ya yang terjadi adalah nanti lama-lama livernya rusak. Tapi kalau nutrasetika enggak kan, karena dia kan zat gizi. Gitu. Yang kedua namanya saja fatty. Fatty itu artinya lemak. Jadi lemak yang ada di livernya. Berarti kenapa itu bisa ada lemak di livernya? Ya makan. Berarti kita nggak boleh makan, Pak. Bukan nggak boleh makan. Kalau kamu doyan makan, kamu harus juga doyan olahraga. Nah masalahnya kamu banyak orang doyan makan, tapi tidak bisa membakar kelebihan itu. Karena dia kan orang yang suka makan itu kan energi di dalam tubuhnya kan banyak. Kenapa sih orang bisa doyan makan? Iya karena makan itu enak. Iya kan? Makan itu enak. Ya, pasti orang nggak bisa tahan gitu. Terus apa solusinya? Solusinya adalah tetap aja makan. Yang penting kamu bakar energi. Ketiga, kenapa orang bisa kena fatty liver? Itu karena efek samping dari diabetes. Keempat, bisa juga karena genetik keturunan. Kelima, obesitas. Obesitasnya yang mengarah ke perut buncit. Atau ini yang bahaya gitu. Kehilangan berat badan dalam waktu cepat. Jadi dia dietnya serem banget. Jadi diet itu juga nggak boleh sembarang. Anda nggak boleh nurunin dalam waktu singkat langsung tiba-tiba turun. Karena bisa kena fatty liver dan kena sakit ginjal. Jadi harus hati-hati juga. Mampu menurunkan berat badan kurang dari 1 minggu. Bahaya itu. Jangan. Ya, karena Anda nanti kena fatty liver. Jadi kelebihan berat badan itu bahaya. Tapi diturunkan secara drastis. Tiba-tiba puasa total. Dia cuma nggak makan nasi. Nggak makan garam. Wah malah bahaya. Normal aja makan. Yang penting jangan makan malam. Udah itu aja gitu. Sederhana kok.
Terus makan malamnya kalau lapar gimana Pak? Ganti sama Slim Shake. Jadi itu penyebabnya fatty liver. Ya. Ada produk yang memang bagus sekali, secara sains terbukti bagus untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan liver. Baik itu hepatitis maupun juga berhubungan dengan fatty liver. Ya, namanya Liveron. Kenapa dibilang bagus? Karena kandungan kurkuma dan milk thistle. Milk thistle itu bagus, atau silimarin itu dari dulu dipakai dan sampai sekarang dipakai secara medis, bagus untuk mengatasi radang di dalam hati. Radang di dalam hati. Itu loh. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memelihara fungsi hati dan hepatitis akut atau kronis atau perlemakan hati atau bahkan sirosis. Berarti kapan orang itu meminum Liveron? Bisa dipakai untuk obat, bisa dipakai untuk pencegahan. Kalau untuk pencegahan gimana? Ya pertanyaannya gini, kamu suka begadang nggak? Kalau kamu suka begadang berarti kamu udah pasti itu 80% pasti kena liver. Karena kan livernya nggak ini ya, nggak istirahat kan. Terus yang kedua adalah kamu suka minum alkohol nggak? Suka ya, harus minum Liveron untuk jagain karena itu dampaknya nanti situ. Ketiga, kamu OB nggak? Perutmu buncit nggak? Buncit Pak, ya sudah. Kemungkinan besar kamu fatty liver, cek aja gitu. Makanya minum Liveron sebelum dia jadi radang. Keempat, kamu dalam pengobatan jangka panjang nggak? Kamu harus minum obat terus menerus nggak? Karena ini memang perintah dokter harus minum obat. Terus kalau dihentikan obatnya ada sakit, nggak apa-apa, kamu minum obat, yang penting jangan jadi liver. Oke, kamu campur dengan Liveron. Itu untuk pencegahan. Atau yang ketiga adalah kamu tertular, memang orang sakit, tertular hepatitis atau memang sudah jadi penyakit liver. Berapa lama efeknya? Ya mungkin 3 bulan. Dan harus Anda lihat di situ dosisnya berapa yang Anda minum. Ya, 3x2 Liveron FX itu kalau yang kaplet atau yang liquid 3x2 sendok makan. Itu untuk pengobatan. Tapi kalau untuk pencegahan ya 1x1 cukup. 1x1 cukup. Gitu ya. Makanya dikatakan Liveron itu natural complementary medicine. Jadi obat pelengkap untuk masalah liver dan organ hati. Apa sih gunanya liver itu? Apa sih gunanya Liveron itu? Yang pertama adalah karena kan dia menggunakan jenis kunyit BCM95. Kunyit paling bagus ya. Karena paling bisa diabsorb sama tubuh, diserap, atau kurkugreen. Ya. Sehingga karena di dalam Liveron itu 90 dia pakai BCM95. Sehingga bagus untuk penyakit liver, tapi tidak setinggi kur kompleks. Kalau kur kompleks kan dosisnya sampai dengan 4 kali lipatnya Liveron dosisnya dia gitu. Karena kan dia untuk kanker. Tapi kalau ini hanya untuk liver saja. Berarti orang bisa pakai kur kompleks dong untuk mengatasi liver. Bisa aja, kalau untuk obat ya boleh-boleh aja. Tapi lebih mahal kan. Kalau ini Liveron aja dulu. Kecuali udah berat sekali kasus livernya, boleh Anda kasih langsung loncat ke kur kompleks. Ya, jadi mengurangi peradangan hepatoseluler termasuk penurunan berat badan, nyeri perut bagian atas, atau sakit kuning, kasih dia ini ya. Terus memperbaiki gejala penyakit hepar seperti hepatitis akut, kronis, fatty liver, sirosis, kasih Liveron. Terus untuk hepatoprotektif, memulihkan, memelihara, mengobati kerusakan fungsi hati. Terus secara ilmiah tertentu itu bisa membantu menyembuhkan hepatitis. Bisa dalam waktu 1 minggu hingga 2 bulan. Paling cepat 1 minggu, paling lambat 2 bulan. Hepatitisnya bisa sembuh. Ya. Kedua, secara ilmiah juga bisa menurunkan resiko kanker hati. Pasangannya dia ini harus dengan asumsi Anda campur dengan Astagol atau Nutracetika Pack 3+. Ya. Sekarang kita masuk ke gastrimah. Gastrimah itu sudah pernah dijelaskan, itu gunanya melapisin lambung. Sehingga lambungnya tidak gampang sakit, tidak gampang luka. Jadi dia melapisi dan meningkatkan ketebalan dinding lambung sehingga mencegah resiko seorang MAH bertambah parah atau kambuh. Karena orang MAH itu kan ada macam-macam, bisa karena produksi asam lambungnya tinggi. Kenapa bisa produksi asam lambungnya tinggi? Iya, banyak pikiran mungkin. Atau memang secara hormonal, genetik, nggak tahu gitu. Banyak faktor lah. Artinya ada orang memang secara
tubuhnya itu produksi asam lambungnya berlebihan sehingga metabolisme di lambungnya tinggi. Ada yang sedikit sekali asam lambungnya sehingga sering sembelit, susah buang air besar karena produksi asam lambungnya, makanan di dalam tubuhnya sulit untuk dipecah. Beda-beda lah ya. Tapi orang sakit mah itu karena produksi asam lambung tinggi. Terus pada saat produksi asam lambung tinggi, asam di perutnya itu kosong. Lama-lama dia terkikis karena asam lambung itu harusnya keluar untuk mengurai makanan pada saat ada makanan. Yang jadi isu masalah makanannya nggak ada atau nggak banyak, asam lambungnya tetap keluar. Harusnya kan dia keluar untuk pada saat dia makan. Ini nggak makan, asam lambung keluar. Lagi tidur, asam lambung keluar. Jam 2 pagi biasanya kena serangan. Lama-lama lambungnya luka, sariawan, dan terjadilah serangan. Ya, serangan sakit mah. Bisa karena tuka lambung atau luka di lambung, bisa karena gangguan apa istilahnya, bisa jadi kembung ya di perutnya, macam-macam ya, dia jadi gas di perutnya. Nah solusinya gimana? Biasanya pengobatan itu yang pertama, kalau pengobatan konvensional itu biasanya pasti dokter memberikan obat untuk menahan jumlah asam lambung. Jadi namanya pump inhibitor. Jadi ditahan pompanya itu supaya jangan ngeluarin asam lambung. Itu satu. Kedua, obat yang kedua biasanya dikasih adalah asam lambung yang sudah keluar di dalam tubuh itu diserap. Ya, itu diserap. Jadi pompanya ditahan supaya nggak ngeluarin asam lambung, terus kalau dia sudah keluar itu diserap, dibuang. Ya, dia pakai golongan antasida biasanya. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah kan. Nah, gastrimah ini masuk ke alternatif ketiga, yaitu walaupun pompanya itu keluarin terus asam lambung dan penuh asam lambung di perutnya, sepanjang lambungnya tebal, nggak apa-apa. Dia nggak akan luka. Kalau dia nggak luka ya nggak apa-apa dong. Itu gunanya gastrimah. Gitu ya, jelas ya. Dan kandungannya itu 100 mg. Itu tinggi banget. Di luar itu biasanya pakai cuma 50 mg. Ya ada efeknya tapi nggak signifikan. Ada tapi nggak. Ya ada kalau dia cuma pakai fukoidannya cuma 20 mg, 50 mg. Ya nggak terlalu signifikan. Ini 100 mg. Ya. Dan fukoidan itu apa sih? Ganggang yang ada di Jepang. Manfaatnya apa? Ya pertama kalau dia ada luka sariawan di perutnya, dia menyembuhkan lukanya dulu. Kedua, dia meningkatkan ketebalan dinding lambung. Ini yang ditakutkan. Luka itu kemudian timbul bakteri. Bakterinya itu bakteri pylori. Ya, ini yang bisa menyebabkan orang kanker lambung. Banyak orang kok sakit mah meninggal sih. Iya, karena udah ada bakteri. Gastrimah ini dia membunuh bakteri. Ya, bakteri pylori ini. Kemudian yang keempat, dia mencegah sakit mah kamu kembali. Pasti karena bakterinya mati, kemudian lambungnya tebal. Dan yang pasti bisa mencegah dia orang sakit mah itu jangan sampai kambuh lagi sakit mahnya dan jangan sampai kena kanker lambung. Kalau misalnya orang yang sudah kronis itu artinya mahnya sudah puluhan tahun. Kalau dia mau total pengobatan itu idealnya 3 bulan dia minum non-stop. 3 kali 1 non-stop ya, 3 kali 1. Tapi kalau dia mah akut itu datang sekali-sekali saja gitu. Dia bukan tahunan, bukan orang sakit mah tahunan. Cuman nggak pernah sakit mah, tahu-tahu tiba-tiba sakit perut karena makan bakso sambelnya banyak sama jeruknya banyak. Ya itu nggak apa-apa. Itu minum pas sakit saja. Tapi kalau orang yang udah tahunan, kalau pengen dia betul-betul total, ada potensi bisa sembuh asalkan dia minum 3 bulan berturut-turut. Ya, 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau mau dicampur dengan antioksidan, pakaikan dia pasangannya hanya bisa bagus dengan gastrimah. Percaya saya. Ya, itu pasangan yang paling efektif. Terakhir, kita bahas tentang produk sarafnya UniHealth. Produk Neuro. Saraf ini kan kabel ya, kabel penghubung antar seluruh tubuh. Paling banyak letaknya di kepala. Ya saraf di seluruh tubuh ada.
Tapi paling banyak itu letaknya di kepala. Banyak masalah gangguan saraf bisa gitu, otak bisa Alzheimer, bisa demensia, bisa lupa ingatan, bisa disorientasi, macam-macam. Dan serem-serem penyakitnya ya. Nah, salah satu penyakit yang paling ditakuti itu adalah penurunan daya ingat. Ya, biasanya berawal dari Alzheimer, kemudian Parkinson atau pikun. Biasanya orang bilang pikun. Penyebabnya apa sih penurunan daya ingat itu? Biasanya itu terjadi karena usia. Satu, tua, terus kedua kurang produktif. Artinya mungkin terlalu tidak ada kegiatan yang tidak ada tantangan lagi dalam hidupnya sehingga ya terlalu rileks, santai, lama-lama turun. Ketiga banyak faktor. Bisa juga karena ada memang faktor genetik. Banyak faktor lah ya. Tapi intinya orang bisa pikun dan biasanya terjadi di usia tua. Neurodial itu adalah salah satu produk nutracetika yang bisa membantu meningkatkan kembali daya ingat. Meningkatkan memori. Memori di sini adalah memori pendek. Karena orang pikun itu masalahnya. Yang bahaya itu adalah memori pendek. Kalau memori panjang Anda sudah lupa, sudah 20 tahun Anda utang sama orang terus Anda lupa, ya ya wajar ya, kan udah lama. Yang bahaya itu lupa taruh kunci. Baru 5 menit yang lalu dia lupa. Gitu. Alias memori pendek. Nah itu biasanya gejala-gejala tipis-tipis dari kepikunan. Biasanya diserang orang di usia 55 tahun ke atas. Makanya idealnya dia minum Neurodial. Neurodial ini meningkatkan apa? Meningkatkan memori, daya ingat. Ya. Jadi dia nutrisi otak, bahannya pitostidilserin, dosisnya tepat untuk membantu meningkatkan daya ingat. Akibat usia, bukan akibat malas belajar, bukan. Tapi ini lebih kepada, bisa nggak Pak anak saya malas belajar? Bukan. Itu bukan daya ingat, itu mental. Itu Anda kasih minum omega 3 saja. Nggak perlu kasih minum Neurodial. Neurodial ini lebih tepat untuk problem daya ingat yang serius atau problem otak yang serius, mental issue. Biasanya di atas 55. Atau bisa juga diberikan dengan anak yang memiliki gejala atau ADHD. Ya. Gunanya apa? Untuk menenangkan dan menurunkan stres mental dan fisik. Itu kurang lebih seperti itu. Dosisnya gimana? 3x1. Ini produk unik banget. Ada yang nanya, Pak itu bisa sembuh nggak? Enggak, kalau dia sudah pikun nggak bisa sembuh. Tetapi bisa memperlambat dia sampai total demensia. Kalau dipakai untuk anak ADHD atau ADD atau gangguan bipolar, itu bisa sembuh nggak? Bukan bisa sembuh, tetapi bisa mengontrol dia supaya tidak terlalu hiperaktif atau paling tidak membantu dia lebih tenang. Sehingga kalau dia tenang, dia bisa lebih konsentrasi. Dikasih, tiap hari dikasih, aman nggak? Aman, 2x1 kapsul, minimal 2 bulan itu sudah kelihatan, lebih tenang. Anaknya akan lebih tenang. Untuk orang tua 3x1, apalagi yang sudah kena pikun, 6 bulan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Sudah memorinya sudah mulai kembali. Gitu. Tapi nggak bisa pulih 100%. Tapi bisa kembali dan memperlambat resiko sampai hilang total. Kurang lebih seperti itu. Ya. Neurodial itu paling bagus sama Magozyme. Ya. Saya pikir sampai situ saja training katalog kita 3 session sampai hari ini. Semoga Bapak Ibu memiliki manfaat dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pada hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada Pak beberapa pertanyaan. Tapi saya pengen Anda semangat dulu dong. Tepuk tangan sekali lagi untuk katalog seri ketiga hari ini. Pam. Ya, selanjutnya apa pertanyaannya?
Oke, baik Bapak. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu keluarga Unihal yang sangat excited sekali nih Pak untuk materi sore hari ini nih Pak. Pertanyaan pertama itu ada dari Ibu Heniwati. Pak, mulai usia berapa bisa minum Slim Shake nih Pak? Langsung jawab ya. Mulai dari usia 5 tahun. Boleh. Tapi pertanyaan saya adalah, untuk apa anak di bawah 12 tahun Anda kasih Slim Shake? Karena Slim Shake itu walaupun kandungan gizinya tinggi banget. Apa yang tinggi dari Slim Shake itu ya? Dia protein, zat untuk pembentuk otot. Kedua, dia tinggi serat dari buah. Ketiga, dia tinggi kalsium. Kalau untuk tinggi protein bagus kan untuk anak-anak, tinggi kalsium bagus kan. Tapi kalau terlalu tinggi serat, ya terlalu tinggi serat untuk anak-anak, sehingga dan kalorinya rendah. Sementara anak-anak itu kan energinya banyak dibutuhkan, maka dia tidak efektif. Makanya kalau Anda lihat misalnya susu Star Kids itu kan kalori memang tinggi karena anak-anak memang butuh kalori gitu. Jadi walaupun bisa diminum tetapi jangan Anda kasih anak-anak. Tapi anak saya kelebihan berat badan, biarin aja karena dia masih masa pertumbuhan. Nanti kalau dia sudah 12 tahun baru boleh Anda mulai ideal boleh dikasih gitu ya. Terus gimana kalau misalnya anaknya sudah nggak bisa kontrol makannya? Nggak apa-apa. Yang penting anaknya jangan dikasih duduk di rumah main game terus. Ya sudah dia suka makan terus Anda kasih dia main game, duduk terus malas gerak. Ya. Kalau udah kadung Pak gimana? Matiin aja internetnya. Karena Anda nggak bisa tarik lagi handphone dari dia, nanti jerit-jerit anaknya. Salah sendiri sih ya. Anak harusnya diajak ngobrol malah dikasih ini. Ya udah matiin aja internetnya, terus ajak dia jalan, berenang, running, bersepeda, kasih dia teman untuk dia berinteraksi. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau sudah di atas 12 tahun, sama makannya pelan-pelan sudah mulai dikontrol. Ya, biasanya susunya mulai dikurangin. Mungkin minum susunya 3 kali sehari, Anda mungkin sekarang kasih sekali sehari. Sisanya mulai kasih dia buah, serat buah, pisang, kasih minum. Terus hindari dia makan junk food. Junk food itu seperti makanan yang cuman Indomie, mie instan campur nasi, bakso campur nasi, burger itu kan dagingnya juga daging olahan. Hindari aja dia makan junk food, gitu aja. Kalau dia sudah 12 tahun, Anda sudah mulai ajarkan dia untuk berhenti makan malam, boleh. Utama sekali 17 tahun. Bolehlah minum Slim Shake. Di bawah itu menurut saya belum ya, karena masih masa pertumbuhan. Walaupun bukan berarti tidak boleh. Kalau Anda kasih, dampaknya apa ya? Dampaknya anak Anda nggak makan malam. Karena dia kenyang, dia segar. Tapi mempengaruhi tinggi badan. Enggak, orang kalsiumnya tinggi. Jangan-jangan nanti dia kurang gizi. Slim Shake itu gizinya tinggi, tapi protein yang tinggi. Kalorinya rendah. Sementara dia anak-anak mungkin butuh kalori. Kurang lebih itu jawabannya. Ya. Next. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu Selviana. Suami saya katup jantung mitalnya prolaps dan kondisinya menurut dokter sudah berat. Selama ini konsumsi obat jantung dari rumah sakit. Bisa tidak untuk minum obat dari rumah sakit dan dikombinasi dengan produk Uniholt seperti Astacardix, Magozai, dan juga Astagen 12, Pak? Jawabannya bisa banget. Bisa. Kan dia natural medical complementary. Pengobatan natural komplement, pelengkap. Ya. Jadi obat-obatan untuk jantungnya itu untuk menyembuhkan dalam waktu singkat. Memang dia butuh itu. Sementara produk dari Unihealth dia bersifat memulihkan. Proses penyembuhannya dengan memulihkan, menumbuhkan kembali sel-sel tubuhnya sehingga pada saat dia sembuh dia nggak balik lagi. Tapi dia butuh sesuatu hal yang cepat. Maka dia tetap minum itu untuk
menyembuhkan dulu, kemudian dia sambil proses menyembuhkan dia memulihkan. Dikombinasi bisa nggak? Bisa banget. Langsung atau dikasih jeda? Kasih jeda aja 2 jam. Kasih jeda aja 2 jam. Ya, oke, next. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sofi, Pak. Selamat siang, Pak. Untuk anak usia 8 tahun yang batuk kering, paling cocok dikasih produk Unihealth apa ya? Immuno Junior. Echinacea ditambah dengan zinc. Bagus banget. Itu bagus banget. Kasih aja 3x1 bagus. Naikin slokinya kalau agak tinggi. Gak apa-apa. Bagus banget. Nanti kalau sudah reda baru turun 3x1. 3x2 sloki dulu, habis itu turunin pelan-pelan. Yang penting sembuh dulu kan. Kalau atau 3x1 itu untuk pencegahan, 3x2 itu untuk pengobatan. Ingat aja 3x2 itu pengobatan. Pokoknya dosis yang ada di tertera di box itu untuk pencegahan. Kalau mau diobatin naikin saja. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena nutracetika kan dia nggak toksik. Ya, itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Jadi Bu Sofi, tadi sesuai yang direkomendasikan oleh Pak Rishi, boleh diminum dan aman ya Bu dikonsumsi. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu Heni. Boleh tanya, Nutrafam tidak boleh diminum oleh orang diabetes, kenapa ya Pak? Karena ada gulanya, sukros. Kalau gulanya dia pakai fruktos atau glukos nggak apa-apa. Ini kan sukros di dalamnya. Jadi orang diabetes nggak bisa. Insulinnya langsung naik tinggi. Gula itu kalau dia gulanya bahannya buah, itu aman. Ya. Tapi ada juga gula yang aman untuk bayi, itu laktos. Ada gula yang energinya cepat atau kadar glycemic index-nya. Kenapa sih sukros itu ini atau gula-gula pasir itu nggak bagus? Bukan nggak bagus ya. Padahal kan dia juga natural kan ya, dari tebu kan. Sorry. Karena kadar glycemic index-nya itu tinggi banget. Apa artinya? Kemampuan dia untuk diserap sama tubuh itu langsung tinggi juga gitu. Jadi langsung, sehingga energi orang habis minum itu langsung tiba-tiba melonjak, habis itu turun lagi. Jadi kenapa Nutrafam itu nggak boleh? Karena dia ada gulanya, dan gula yang dia pakai itu gula sukros. Tapi kalau untuk orang habis sakit ya kan nggak apa-apa, gitu. Atau olahragawan ya memang harus seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kalau diabetes boleh nggak minum Nutrafam? Nggak boleh. Naik insulinnya. Bukan karena bahaya, karena orang diabetes itu mengalami masalah dengan sensitivitas dari pankreasnya nggak memproduksi insulin. Kalau insulinnya bagus, kalau insulin kita bagus kayak kita semua, alhamdulillah insya Allah Tuhan izinkan bagus nih, pankreasnya bagus, mau makan gula berapapun langsung dirubah jadi energi. Gitu. Mas, kecuali kalau sudah dirubah jadi energi, salahnya sendiri, energinya nggak dipakai, ya akhirnya jadi obesitas. Obesitasnya itu yang jadi diabetes. Akhirnya nyerang balik ke pankreas. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, oke, next. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaannya, cuman mungkin 2 pertanyaan lagi saja ya, Pak ya? Nggak apa-apa, bisa sampai jam 3. Masih bisa? Oke, baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sarmet. Izin bertanya, Pak Rishi, untuk dewasa paling pasnya produk kita apa ya untuk menggemukkan badan? Dan untuk orang tua atau lansia yang selera makannya sudah berkurang, Pak? Iya, kita belum punya produk untuk naikin berat badan untuk orang yang sudah tua. Biasanya untuk orang yang sudah tua, untuk naikin berat badannya itu dia harus konsumsi protein tinggi. Ya. Protein tinggi, karbo tinggi, kalori tinggi. Itu ada di susu Star Kids. Jadi itu proteinnya bagus, karbonya bagus, minyak ikannya tinggi, kurkuminnya, antioksidannya tinggi, vitamin semuanya serba tinggi, kalsiumnya tinggi, zincnya tinggi. Ya memang orang masa pertumbuhan kan butuh itu.
Tapi kalau diminum sama orang tua bisa nggak? Bisa aja sih. Cuman kan jumlah kalsiumnya tidak setinggi anak-anak. Bedanya nanti di jumlah kalsium saja. Jadi kalau susu orang tua itu bedanya sama seperti susu Star Kids, cuman bedanya harus kalsiumnya lebih tinggi karena dia butuh kalsium yang. Jadi kita nggak punya produk khusus untuk itu. Untuk meningkatkan selera makan orang tua atau menaikkan berat badan untuk orang tua, untuk orang yang dewasa. Kurang lebih seperti itu. Belum ada produk seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Risi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Pak, izin tanya, anak umur 8 tahun, apakah boleh minum Echinacea? Kalau boleh, dosisnya berapa ya, Pak? Karena hidungnya mampet, tapi tidak flu. Kalau dia sudah bisa, pertanyaannya boleh atau tidak? Pasti boleh kan? Ya. Tapi kan itu kapsulnya segede jempol kayak begini. Nanti dia keselak. Kalau boleh, boleh. Anaknya udah bisa minum kapsul belum? Kalau udah bisa, boleh aja. Kalau misalnya belum bisa gimana? Ya kasih Immuno Junior saja sama Magozai. Karena itu kan liquid kan. Immuno Juniornya 3x2. Berhenti mampetnya itu. Cobain deh kasih sekarang. Immuno Junior aja lah 3x2 slokinya. Berhenti itu mampetnya. Ya. Echinacea pasti lebih bagus dibandingkan Immuno Junior. Jauh lah pasti lebih bagus Echinacea. Tapi kapsulnya segede ini. Anaknya nanti keselak, nanti dia trauma. Itu, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Amrullah. Kalau orang kena kanker hati, konsumsinya apa ya, Pak? Sesuai stadiumnya. Care for cancer. Care for cancer aja. Karena sudah kanker hati. Care for cancer. Kalau ada yang nanya sama saya, Pak, kenapa nggak ditambahin Liveron? Gini loh. Liveron itu isinya sama dengan kompleks. Cuman Liveron itu lebih sedikit BCM 95-nya. Kur kompleks itu lebih tinggi karena sudah mengarah kepada kanker. Kalau untuk sakit hepatitis, fatty liver, belum sampai ke sirosis, belum sampai ke kanker, ya Liveron mah sama Astagold. Bisa lah 3 bulan udah kelihatan itu hasilnya, udah terima kasih sama Anda gitu. Bisa sembuh. Insya Allah sembuh. Tapi kalau sudah kanker, ya kasih kur kompleks sama Magozai aja. Cukup. Lebih dari cukup. Kur kompleks itu udah tinggi banget BCM 95-nya. Itu paling bagus itu. Produk Unihealth menurut saya paling bagus itu. Plus Magozai. Wah udah keren lah. Ada Magozai lagi ada di situ. The King antioksidan. Itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya masih ada banyak pertanyaan nih, Pak. Salah satunya dari Bu Herwati. Pak Risi, untuk penderita edema paru, sebaiknya diberikan apa ya, Pak? Nggak tahu saya. Apa itu edema paru? Edema paru ini pembengkakan di paru, Pak. Nggak tahu. Tapi itu pasti inflamasi kan? Iya, betul. Kalau dia inflamasi, ya selain obat dari dokter, kasih aja antioksidan yang dosisnya tinggi ya, Magozai. Karena itu kan sudah endema pembengkakan di paru. Spesifik untuk paru, saya nggak tahu penyebabnya apa juga gitu. Apa penyebabnya endema paru? Biasanya sih radikal bebas juga salah satunya sama sih, Pak. Oke, bukan spesifik penyakit ya. Iya. Magozai aja, cukup. Kasih 3-4 slokik 3 kali sehari. Udah, karena antioksidan itu kan sifatnya memulihkan sel tubuh plus anti inflamasi, anti luka. Pasti ada luka. Gitu. Cuman saya nggak tahu dia karena tertular dari orang, bisa karena nggak tahu. Penyebabnya apa endema paru juga saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu inflamasi. Iya. Kalau nggak tahu, udah kasih antioksidan aja, selesai. Oke, baik, Pak. Ya, jadi Bu Herwati, antioksidannya boleh diminum Magozai, Bu, karena antioksidannya itu kan adalah kunci untuk menangkal radikal bebas yang disebabkan karena yang bisa menyebabkan edema paru salah satunya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sofi. Pak,
Pak, saya kalau habis minum konsumsi Slim Shake, kenapa pusing ya Pak? Habis minum Slim Shake kenapa pusing? Saya nggak tahu kenapa Ibu pusing, karena dia nggak punya efek samping untuk bikin pusing. Jadi dia nggak punya efek samping, misalnya orang pusing itu kan karena tekanan darahnya turun. Atau misalnya dia punya kandungan yang bisa menyebabkan orang jadi kekurangan darah atau jadi kekurangan kalsium. Dan itu tidak ada di dalam Slim Shake. Jadi bukan karena Slim Shake, saya nggak tahu kenapa Ibu pusing gitu. Karena pusing itu kan macam-macam, maksudnya pusing definisi secara fisik ya. Yang maksudnya dizziness, malas, atau disorientasi mungkin. Yang dimaksud pusingnya apa? Dizziness gitu, kayak layang-layang atau sakit kepala atau yang pasti di dalam kandungan Slim Shake itu nggak ada yang untuk menurunkan tekanan darah. Karena itu kan gunanya untuk nurunin tekanan. Kalau misalnya Anda bilang, kenapa ya saya minum Cystoker kok tiba-tiba ngantuk kemudian pusing? Iya, karena tekanan darah Anda, mungkin kamu nggak darah tinggi, kamu minum Cystoker, tekanan darahmu turun, ya pusing. Kenapa ya Pak? Kalau saya minum Glucosamine itu, saya langsung lemes. Ya, kamu nggak ada diabetes kok minum Glucosamine. Ya langsung lemes karena kadar gula di dalam tubuhmu langsung ditarik turun. Tapi kalau dalam Slim Shake nggak ada, itu kan gizi, murni gizi untuk pengganti makan malam, mengenyangkan, proteinnya tinggi, kalorinya rendah, karbonya hampir nggak ada, tapi kalsium, zinc serta seratnya itu tinggi banget. Jadi kamu kenyang tapi berenergi. Gitu. Jadi tidak ada hubungan antara Slim Shake dan pusing. Tapi kalau kamu minum Cystoker, saya bisa tahu itu karena tekanan darahmu tuh. Tapi Slim Shake nggak ada. Ya, next, udah? Oke Pak, sebenarnya ada masih beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti Rodia, Pak. Ya. Orang yang sakit paru-paru dan lagi minum obat yang 6 bulan, ini mungkin maksudnya yang kena TB Pak, tuberkulosis, bersamaan dengan obat yang terapi 6 bulan, bolehkah minum imunobatuk, Pak? Nggak boleh. Karena imunobatuk itu berbeda fungsi, batuknya bukan untuk TBC. Yang boleh adalah Magozai atau Astagol. Antioksidan aja dia minum. Oke. Sisanya yang lain kita jawab minggu depan. All the best, sukses selalu buat Bapak Ibu di Oktober Festival di 2001. Semoga yang kejar Leaders Conference bulan ini kualifikasi, yang kejar Stockist Conference kualifikasi, yang mau jadi SPM juga kualifikasi, yang kejar SL bulan ini bulan kualifikasi, yang kejar GSL bulan ini jadi GSL, dan yang ingin jadi eksekutif super leader, saya sumpahin Anda menjadi kenyataan. Sukses selalu, all the best, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risi. Terima dong Bapak Ibu semua yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Pak Risi. Ya, Bapak Ibu semua luar biasa. Ini ucapkan selamat bagi Bapak Ibu semua yang hari ini telah mengikuti sesi training bedah katalog part ketiga di bulan Oktober ini, Bapak Ibu semua. Saya yakin banyak banget informasi-informasi Bapak Ibu semua yang bisa didapatkan. Selain Bapak Ibu semua, juga UniHealth Family telah memegang katalog secara langsung ya. Kita semua sudah memegang katalog secara langsung. Bapak Ibu semua bisa langsung melihat tadi apa yang tadi Pak Risi sampaikan, kita langsung melihat katalognya, dan itu banyak banget poin-poin yang tadi Pak Risi sampaikan. Bahwasannya di UniHealth, Bapak Ibu semua, itu ada dua hal besar yang membuat kita bisa sukses di UniHealth. Yang pertama memang mempunyai motivasi untuk berhasil, untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua mempunyai skill, Bapak Ibu semua. Nah, skill itu adalah kita kuasai produknya. Nah, apabila kita kuasai produk, Bapak Ibu semua, tingkat penolakan, rasio penolakan pada saat kita prospek, pada saat kita perkenalkan produk ini, yang rasionya lebih kecil, Bapak Ibu semua. Rasio ditolaknya lebih kecil, karena kita bisa menjelaskan produk ini, Bapak Ibu semua. Kenapa demikian? Karena kita menjelaskan satu produk, bukan dari sisi kebutuhan kita, bukan dari jumlah berapa banyak stok kita, bukan dari berapa besar orang itu akan beli produk kita, tapi seberapa besar kebutuhan orang tersebut. Jadi kita selalu menjual, Bapak Ibu semua, sesuai dengan kebutuhan orang lain. Makanya
kita harus tahu betul produk knowledge, kita harus tahu betul skill bagaimana Bapak Ibu semua produk